Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar tentang integrasi sosial. Pengertian dari integrasi sosial, apa itu integrasi sosial? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa integrasi adalah pembauran sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Dan menurut sosiologi, integrasi sosial adalah bagian dari proses yang berupa kecenderungan untuk saling menarik, saling tergantung, dan saling menyesuaikan diri. Intinya, integrasi sosial ini adalah saling menyatu. Ya, saling menyatu. Proses ini bisa terjadi secara sukarela maupun secara terpaksa. Menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimkov, menyatakan bahwa terdapat 3 syarat terwujudnya integrasi sosial. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah anggota-anggota masyarakat merasa saling berhasil, saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Dan yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Nomor 3, norma-norma dan nilai sosial berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan pedoman secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Yang kedua tentang bentuk-bentuk integrasi. Oke, yang pertama mungkin tidak kelihatan, ini adalah integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, normalah yang merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Contohnya adalah berperilaku baik dalam lingkungan masyarakat, tolong-menolong, tenggang rasa, dan lain-lain. Seperti tidak tidak bergibah, tidak saling menjatuhkan antar masyarakat, tidak saling membicarakan keburukan dan yang lain. Itu adalah kan sebuah norma, dan norma inilah yang akan membuat masyarakat itu bersatu. Yang kedua adalah integrasi fungsional, atau istilahnya secara fungsi, secara profesi. Oke, integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Contohnya dalam kegiatan jual beli, ada interaksi pedagang dengan konsumen, yang secara pasti konsumen ini adalah memiliki profesi lain selain sebagai konsumen. Selain membeli, dia pasti istilahnya di rumahnya sebagai tukang, bisa sebagai anggota PNS, dan lain-lain. Ada secara urusan pekerjaan, dosen dengan guru, dengan para orang-orang dinas, pasti saling membutuhkan dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Dan ada secara keahlian, dan lain-lain. Integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa melakukan cara-cara koersif atau kekerasan. Intinya adalah integrasi koersif adalah penyatuan masyarakat atau penyatuan bangsa atau anggota dengan cara kekerasan, dengan keras. Contohnya seperti pemberian hukuman, penggusuran, penghakiman, dan penangkapan. Anggap saja kita untuk menciptakan sebuah demonstrasi yang kondusif, polisi harus menangkap beberapa pengacau atau perusuh dalam demo. Itu adalah sebuah contoh untuk mencapai integrasi secara koersif atau secara keras. Yang nomor 3, faktor pendorong integrasi. Oke, ada 7 faktor yang saya tulis di sini. Yang pertama, toleransi terhadap perbedaan. Toleransi ini seperti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, seperti itu. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Seperti kita boleh membuka usaha, membuka toko sebagai bos dan lain-lain. Kita boleh mendirikan sebuah perusahaan. Semua boleh. Dan memiliki kesempatan yang sama atau kesempatan yang seimbang. Terus, sikap saling menghargai orang lain. Tentu ini sama ya, sama nomor 1. Terus, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam adalah perkawinan campuran atau amalgamation.
Nah, ini seperti contoh orang Madura menikah dengan orang Sunda dengan orang Batak, Medan, Padang, atau bahkan dengan orang Bugis, dengan orang Dayak dan lain-lain. Itu akan pernikahan campur ini akan lebih kepada mempersatukan dari masyarakat. Karena kita bisa saling mengenal budaya pasangan kita, budaya keluarga kita dan lain-lain. Yang ketujuh adalah adanya musuh bersama diri dari luar. Ya, ini sudah pasti karena kita di Indonesia saling tercerai-berai karena masalah agama. Dan ketika ada salah satu negara tetangga kita yang kita sudah tahu siapa, saling mencuri apa ya sering mencuri maksud saya sering mencuri kebudayaan kita, kebudayaan Indonesia, maka rakyat Indonesia tidak lagi memandang yang namanya agama atau perbedaan suku dan lain-lain. Kita akan menganggap bahwa diri kita adalah Indonesia dan bersama-sama melawan musuh dari luar yang berani mencuri kebudayaan-kebudayaan kita. Oke, itu tadi contoh-contohnya. Oke, selanjutnya nomor 3. Syarat tercapainya integrasi. Untuk mencapai integrasi sosial dalam masyarakat diperlukan setidaknya 2 hal. Nah, hal yang pertama ini adalah pada setiap individu masing-masing harus mengedepankan dan harus mengendalikan yang namanya perbedaan dan konflik. Kita harus seperti ya anggap membiasakan diri ya sudah kita beda, tetapi itulah yang menguatkan kita sebagai kekuatan bangsa dan bukan sebaliknya. Bukan malah kita memandang perbedaan sebagai hambatan, tetapi itu adalah sebuah keuntungan dan sebuah harta yang tidak ternilai harganya. Yang kedua adalah tiap warga atau masyarakat saling dapat mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam masyarakat tercipta keharmonisan dan saling memahami antara satu sama yang lain. Jadi, maka konflik pun akan dihindari. Kalau konflik dapat dihindari, maka yang terjadi adalah terwujudnya integrasi, seperti itu. Yang nomor 4 adalah reintegrasi. Jadi kita tahu bahwasanya perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut. Anggap saja dulu masyarakat atau kita ambil contoh siswa, santri dan lain-lain sangat menghormati kiainya, gurunya dan lain-lain. Bahkan ketika berjalan kita menunduk dan lain-lain ketika melihat beliau sedang berjalan kita turun dari sepeda motor. Nah, itu adalah sebuah nilai dan sebuah norma. Jadi sebuah aturan dan sebuah hal yang dianggap baik oleh masyarakat. Nah, tetapi sekarang sudah kebanyakan luntur kan. Sehingga kondisi ini oleh Surjono Sukanto disebut sebagai disorganisasi atau bisa dinamakan dengan disintegrasi sosial. Kalau integrasi itu menyatu, kalau disorganisasi dan disintegrasi itu adalah bercerai-berai. Jadi kebalikan dari integrasi. Yang mana awal terjadinya disintegrasi ini adalah situasi di mana ada ketidakseimbangan dan ada ketidakserasian unsur-unsur dalam masyarakat. Karena salah satu unsur dalam sistem masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Seperti tadi, masyarakat sudah jarang untuk saling menghormati, sudah jarang untuk saling tegang rasa, sehingga kita seenaknya saja untuk berbicara, menyakiti orang lain dan lain-lain. Itu adalah awal dari yang namanya disintegrasi sosial. Ya pasti, karena semua dimulai dari diri kita sendiri. Apabila terjadi disintegrasi sosial, maka situasi ini di dalam masyarakat kelama-lamaan atau lama-kelamaan akan menjadi chaos atau kacau. Ya mungkin kita tidak terlalu merasakan yang namanya kekacauan ini, karena kita hidup di negara yang menurut saya masih memegang teguh pedomannya, yaitu Pancasila. Juga kita punya pedoman dalam agama, kita juga pedoman dalam bangsa, dalam suku kita, dan lain-lain. Dan itulah yang menjaga masyarakat, entah di Batu Putih atau Sumeneb, atau bahkan di Indonesia, untuk tetap berintegrasi, tetap menyatu, seperti itu. Sehingga pada keadaan ini akan dijumpai suatu keadaan yang anomi atau tanpa aturan. Jadi kalau sudah tidak menuruti aturan, tidak menuruti norma,
akan terjadi chaos. Ketika sudah chaos, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah anomi atau tanpa aturan. Keadaan di mana masyarakat itu tidak mengenal peraturan lagi. Yaitu suatu keadaan di mana masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, dan tidak melihat batasan apa yang benar dan apa yang salah. Jadi semua dilakukan seenaknya seperti itu. Nah, maka dibutuhkanlah yang namanya reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial ini seperti integrasi kembali atau penyatuan kembali. Ada re di situ. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, membangun kembali kepercayaan, modal sosial dan kohesi sosial. Seperti modal sosial, nilai dan norma, aturan dan lain-lain. Kohesi sosial ya kita membangun penyatuan kembali, kita menyamakan rasa seperti itu. Proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Tentu ketika kita berkeinginan untuk mempersatukan suatu bangsa atau suatu masyarakat, pasti memerlukan waktu yang lama dan pasti adalah sebuah hal yang sulit. Maka dari itu ditawarkanlah 4 sistem berikut untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam masyarakat. Jadi untuk mengurangi konflik di Indonesia lah istilahnya, Indonesia, kita ambil Indonesia. Inilah contoh-contoh yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah mengedepankan identitas bersama. Jadi kita meskipun anggap saja beda secara agama, secara ras, secara suku dan lain-lain, kita tetap sama, yaitu Indonesia. Bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Terus kita yang kedua adalah menerapkan sistem sosial yang bersifat kolektif sosial dalam masyarakat dalam segala bidang. Jadi istilahnya kolektif sosial itu adalah bersama-sama, menerapkan sistem yang bersama-sama. Kalau ada ronde lah istilahnya, ronde untuk menjaga desa, maka kolektif, jadi bersama-sama bergantian untuk saling menjaga desa, atau secara kolektif saling menjaga kebersihan di desa itu, atau secara kolektif kita secara bersama-sama saling menjaga cara bicara kita dan lain-lain. Itu termasuk penerapan sistem sosial yang kolektif, jadi melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, membiasakan sistem kepribadian yang terintegrasi dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terwujud dalam pola-pola penglihatan atau persepsi, perasaan atau kateksis, sehingga pola-pola penilaian yang berbeda dapat disamakan sebagai pola-pola keindonesiaan. Jadi istilahnya kita menyamarasakan seperti itu. Jadi menyamakan persepsi. Apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk itu kita samakan lah istilahnya. Berikan penilaian yang sama rata. Jadi orang di situ pasti tidak kebingungan lagi mana nilai yang baik, mana norma yang harus kita ikuti. Karena normanya semua sama. Mendasarkan pada nasionalisme yang tidak diklasifikasikan atas persamaan ras, melainkan identitas kenegaraan. Nah, itu juga mendasarkan kepada nasionalisme, tidak mendasarkan kepada ras dan lain-lain. Jadi ketika kita bekerja nanti, ketika kita menyatu dengan masyarakat, maka tidak hanya dengan kita berinteraksi tidak hanya dengan masyarakat dalam suku kita saja, dalam suku Madura saja, tidak, tapi kita akan berintegrasi dengan masyarakat luas, yaitu suku-suku Jawa, dengan suku-suku di Betawi dan lain-lain, dengan Minang, Padang, Kalimantan, dan itu harus terbiasa. Kita harus memiliki rasa identitas kenegaraan. Kita sama-sama Indonesia agar yang namanya integrasi ini dapat terjalin. Oke, kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita dapatkan 2 poin, yaitu integrasi sosial. Integrasi sosial adalah bagian dari proses yang berupa kecenderungan untuk saling menarik, saling tergantung, saling menyatu, menyesuaikan diri. Dan proses ini terjadi secara sukarela maupun secara terpaksa. Dan yang kedua atau yang terakhir adalah reintegrasi. Reintegrasi sosial adalah sebagian dari upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Dalam kata lain, reintegrasi merupakan pengintegrasian kembali atau penyatuan kembali. Baik, terima kasih pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.